Segenap hati kami, segenap hidup kami, segenap jiwa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang begitu besar, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung, menyatakan jalan-jalan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membuat kami layak. Terima kasih Engkau sudah membuat kami mulia. Karena pengorbanan di kayu salib yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang besar yang membuat kami layak dan mulia Tuhan. Siapakah manusia? Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau mengingatnya Tuhan. Dan kami tidak bisa membalas Tuhan. Kami ingin dari dasar dalam hati kami yang terdalam mempersembahkan hidup kami kepada-Mu sebagai korban yang hidup, korban yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk hal yang luar biasa yang boleh terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap hati terbuka, setiap hati mengalami, dan setiap hati boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap untuk menerima berkat dari Tuhan, katakan selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang begitu luar biasa. Terima kasih Kak Ben dan juga Kak Dede dan Kak Samuel ya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Waduh, kayaknya udah sore nih ya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oh, luar biasa ya. Puji Tuhan bisa bersama-sama bertemu lagi di tempat ini. Satu berkat ya kalau saya boleh bersama-sama dengan keluarga saya boleh. Keluarga saya bangkit berdiri, ada istri saya, dua anak saya dari tiga ya, anak kedua dan anak ketiga dan istri saya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kalau buat yang belum kenal, nama saya Roy, saya tinggal di Bandung ya, nggak jauh dari tempat ini, di atas ya di Setiabudi. Dan ini kayaknya kali ketiga ya saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Pendeta Eri yang begitu luar biasa. Slide-nya udah siap Kak? Oke, nah pagi ini kita tidak sedang akan bicara teori ya, karena walaupun temanya tentang ketika hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak ya. Dan kita nggak sedang ngomong teori, tapi sesuatu yang sangat dekat dengan hati Tuhan, yaitu apa? Yaitu pemulihan. Dan hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara anak dan orang tua itu penting bagi Tuhan. Karena ini sesuatu yang akan memulihkan. Ya, karena pemulihan keluarga itu bukan sebuah program, bukan sebuah sistem, tetapi sesuatu yang Tuhan rindukan terjadi ya. Kita baca di ayatnya di kitab Maleakhi ya. Maleakhi ini kitab terakhir di Perjanjian Lama. Boleh gak kita baca bersama-sama? Kelihatan? Apakah bisa kelihatan? 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Jadi sebetulnya itu ada terusannya, ada lanjutannya. Kalau hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak tidak kembali kepada bapak-bapak, aku akan memukul bumi sehingga musnah. Itu ayatnya berbicara seperti itu. Tapi sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan tidak menutup perjanjian lama itu dengan sebuah ancaman. Ya. Tuhan tidak menutup dengan ancaman, tetapi Tuhan menginginkan sebuah pemulihan terjadi. Ya. Itu sebabnya
ada sebuah kerinduan karena sebelum kebangunan bangsa terjadi, kebangunan harus terjadi di rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa, kalau saya seorang, misalnya saya seorang pelatih sepak bola ya, tapi sudah lama saya tidak melatih dan akhirnya sekarang saya menjadi pelatih kehidupan ya. Jadi selain melatih sepak bola, saya melatih bagaimana anak-anak ini bisa memiliki karakter Kristus gitu ya. Jadi, nah kalau saya melakukan itu kepada anak-anak di luar sana yang istilahnya bukan keluarga saya, tetapi saya tidak memulai dari keluarga saya, kira-kira itu bunyi nggak pesannya? Nggak bunyi ya. Kalau saya di rumah saya suka pukulin istri, ngomong-ngomong kasar atau memukuli anak-anak, terus kemudian di luar sana saya bilang, kamu anak yang luar biasa, kamu dicintai, kamu dikasih. Kira-kira itu sesuatu yang alamiah atau yang bohong? Bohong ya, karena saya bukan pelakunya. Nah itu sebabnya pemulihan kenapa harus terjadi dari keluarga, karena ayah pemimpin keluarga yang harus menjadi inisiatornya, yang memulainya. Jadi Tuhan ingin memulihkan relasi, bukan hanya sekedar memperbaiki perilaku. Coba katakan, Tuhan ingin memperbaiki hubungan. Tuhan ingin memperbaiki hubungan. Bukan sekedar memperbaiki perilaku. Bukan sekedar memperbaiki perilaku. Amin. Amin. Kenapa? Karena kalau hubungannya itu benar, perilakunya otomatis akan benar. Puji Tuhan, terima kasih, semangat ya kakak yang dari Papua. Ya, karena hubungan itu penting. Kita nggak bisa membuat. Saya seringkali bilang juga kepada orang tua dalam training parenting bahwa hubungan dulu baru ada aturan. Nggak bisa ada aturan dulu baru. Kalau nggak ada hubungan kemudian dibuat aturan, bisa nggak? Bisa. Siapa kamu? Siapa lu? Ya kan gitu ya, anak-anak sekarang apalagi ya. Oke. Jadi Tuhan menutup perjanjian lama dengan kerinduan akan pemulihan hati keluarga. Ini mesti diingat oleh teman-teman. Kemudian sebelum kebangunan bangsa terjadi, kebangunan harus terjadi di mana? Di rumah. Dimulai dari keluarga. Oke, kita lihat. Nah, sekarang karena judulnya tentang hati anak-anak yang berbalik kepada bapak-bapak, kepada orang tua ya. Kita lihat dulu teman-teman. Ya, setiap anak itu lahir dengan kebutuhan yang sederhana. Ya, rasa aman, kebutuhan. Benar nggak? Ada yang merasa nggak butuh ini nggak? Rasa aman butuh nggak anak-anak? Setiap kita lah ya. Perlindungan, stabilitas. Nah, saya rasa nggak ada yang mau seperti saya ketika saya kecil ya, pindah rumah 20 kali, kayaknya nggak menyenangkan itu. Pindah rumah 20 kali karena dikejar-kejar sesuatu ya gitu ya, itu tidak menyenangkan. Jadi perlu stabilitas ya, perlu perawatan kesehatan. Wah, saya waktu kecil hidup kami susah ya, untuk beli odol aja susah. Jadi saya sering kali numpuk batu bata gitu, kemudian gosok giginya pakai batu bata. Saya pikir kalian sekarang nggak mau seperti itu kan, ya anak-anak muda ya. Ya itu perlu ya, perawatan kesehatan, makanan bergizi. Waduh, boro-boro waktu saya kecil makanan bergizi. Hari ini bisa makan aja bersyukur gitu loh. Nah, ini padahal sebuah kebutuhan dasar. Ya, saya dulu sering kali berpuasa, tapi berpuasanya karena terpaksa gitu ya. Karena bukan hari ini mau makan apa. Kalau anak-anak saya lagi makan siang aja bisa nanya ya. Nanti sore makan, nanti malam makan apa? Padahal lagi makan siang ya. Kalau saya dulu waktu kecil, nanti malam kita bisa makan nggak ya? Itu yang saya alami waktu kecil. Saya waktu kecil mengalami masa-masa yang sulit. Kenapa ya? Karena tidak mendapatkan ini ya, tidak mendapatkan. Usia 11 tahun saya harus tinggal sama orang lain gitu ya. Saya nyemir sepatu, saya jualan koran, saya naik turun bis, saya dekil hanya demi mendapat uang saku gitu ya. Tapi ini sebenarnya yang saya butuhkan itu waktu itu nggak muluk-muluk ya. Saya pengen seperti teman-teman saya. Saya pengen bisa ketika istirahat sekolah bisa makan di kantin sekolah, sederhana sebenarnya waktu itu. Karena kalau teman-teman saya
di kantin pada makan, saya menjauh karena apa? Kalau mendekati pasti lapar ya, tapi kalau dekat nggak bisa beli kan gitu. Nah itu menyedihkan. Nah kebutuhan emosional dan semuanya teman-teman pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Kemudian kebutuhan sosial, ada nggak di sini yang nggak perlu terkoneksi dengan orang lain? Makanya di sini semua punya HP ya, supaya bisa kalau nggak kenal yang dekat, kenal yang jauh ya. Kenal yang jauh lebih ya, bisa sosial media segala macam ya, buka TikTok lah, buka apa, karena kebutuhan akan sosial, koneksi, hubungan teman sebaya. Kemudian kebutuhan kognitif ya, kecerdasan ya, stimulasi atau perangsangan daya pikir, belajar, pendidikan dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Namun apakah semua mendapatkan itu? Nah, masalahnya tidak semua orang itu bisa mendapatkan itu. Jadi kita kalau kita sudah menikah, kita sebagai keluarga atau ayah atau ibu, kita perlu untuk memberikan ini kepada mereka sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Coba renungkan. Ada nggak yang kita belum dapatkan dari kebutuhan-kebutuhan ini? Ini kali ini agak unik ya, khotbahnya agak unik. Jadi ada sedikit reflektif gitu ya. Saya memang berpikir lebih baik kita reflektif. Kita jujur mengakui, aku nggak dapat yang ini. Seperti yang tadi saya ceritakan, aku nggak mengalami yang ini. Apakah dulu kita mendapatkan hal ini dari orang tua kita, dan apakah hal ini yang kita berikan kepada anak-anak kita bagi yang sudah menikah? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara kasih yang sejati adalah kasih yang memberikan kebutuhan, bukan apa yang mereka inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan. Kita lihat di sini, ini angkat ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita perlu memberikan kebutuhan-kebutuhan ini pada mereka. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti akan kita lihat bagaimana kalau dia tidak mendapatkannya. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu ayatnya ya. Ini kayaknya yang pertama-tama ini ke orang tua ya. Kita baca ya. Orang tua mesti bacanya lebih kenceng ya. Ayat yang Efesus 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama, yuk. 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian ini yang Kolose 3 ayat 20-21, kita baca juga. 3, 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, jadi ini dua ya Bapak Ibu semua, bicara tentang kasih. Ini ada dua hal yang karena itu dua sisi ya. Bagi anak-anak, ketaatan itu penting karena Tuhan mengatakan sejak dari perjanjian lama, anak-anak hormatilah apa? Orang tuamu ya. Sementara di perjanjian baru Tuhan juga melalui Rasul Paulus berkata bahwa orang tua harus mendidik anaknya. Mendidik bukan menekan, beda ya. Menekan itu beda. Kalau menekan berarti kita memaksa, ya. Tapi kalau mendidik itu memberdayakan. Ada bedanya antara memberdayakan dan memperdayakan ya. Memberdayakan itu berarti membina. Kalau memperdayakan itu membinasakan. Amin. Ya, kita mau jadi pembina atau pembinasa? Itu pilihannya di tangan kita. Jadi ini ayat yang luar biasa sebagai pengingat buat kita bahwa Tuhan mau untuk menyimbangkan dua arah, anak yang menghormati dan orang tua yang mengasihi tanpa melukai. Jadi didiklah bukan tekanlah ya, bimbinglah bukan patahkan ya. Jadi kalau orang tua pesannya bahwa ketika kita mendidik, bagaimana caranya mendidik dengan
dengan empati, dengan cara-cara yang manusiawi gitu ya. Ada nggak yang ingat di sini, ada nggak ingat sesuatu tentang gurunya yang dilakukan oleh gurunya, hal yang negatif ya? Ingat? Masih ada yang ingat? Kakak yang di sini umur berapa kak? Hah? 17 tahun ya? Masih ingat ya hal negatif yang dilakukan gurunya, ingat ya? Ada yang ingat yang hal negatif yang dilakukan gurunya? Ada? Ya? Ada ya? Padahal Kak Ben ini umurnya 25 ya. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu Kak? 10 tahun yang lalu, masih ingat ya? Nggak lupa ya? Karena apa? Hal yang buruk itu akan diingat terus. Tapi hal baik kadang-kadang lupa ya. Nah, saya ingat waktu saya SMP kelas 1 ya, kepala sekolah saya tiba-tiba masuk ke ruangan kelas saya karena kelas saya lagi gurunya nggak ada, berisik. Tiba-tiba kan dia ngomong sesuatu gitu, tiba-tiba panggil saya, kamu sini. Tiba-tiba saya dipanggil ke depan, dijewek gini. Nggak tahu salah apa gitu. Dan itu sampai sekarang ingat, padahal saya udah hampir 55 tahun sekarang, tapi masih ingat itu kejadian. Betapa hal yang negatif yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu akan diingat anak. Jadi mendidik itu bukan dengan cara-cara seperti itu, tapi dengan cara yang penuh dengan kasih. Walaupun kasih, tapi juga ada ketegasan, bukan kasar ya. Lembut tapi tegas, coba katakan lembut tapi tegas. Ya, kasih itu lembut tetapi tegas, ya, bukan kasar. Ya. Oke, nah jadi kita perlu mengasihi anak-anak itu dengan apa, memberikan apa yang mereka butuhkan. Ini adalah di atas ini tahun, kalau ini paling kecil ya, 0 sampai 11 tahun. 0 sampai 6 tahun itu tahun pengaruhnya ibu, dan 6 sampai 13 tahun itu dia tahun pengaruh ayah. Jadi kalau kita bisa memberikan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka ya, di usia 6 tahun dia butuh afirmasi potensi. Di sini ada ya tulisannya ya, nomor 4. Di usia yang ke-10 dia butuh identitas. Di usia yang ke-5 dia butuh rasa aman secara emosi ya. Kalau 0 sampai sekitar 3-4 tahun itu butuh benar-benar keintiman dari seorang ibu ya. Makanya saya pesan nanti kalau ada ibu-ibu di sini yang nantinya menjadi seorang ibu, jangan skip ASI ya. Kalau melahirkan jangan, banyak orang sekarang bilang kepada dokter disuntik aja biar ASInya mati gitu. Ada yang seperti itu, benar. Ada banyak karena mereka pengen langsung bekerja di kantor. Tapi kesempatan untuk beri keintiman kepada anak itu hilang. Nah ini sesuatu yang mesti diingat ya kakak-kakak yang perempuan ya. Jangan ya nanti kalau melahirkan minta dokter, minta obat supaya ASInya dimatikan, itu membunuh kebutuhan siapa? Anak. Amin. Yang wanita-wanita, amin. Amin. Oh sedikit aminnya ya. Amin wanita-wanita. Puji Tuhan ya. Jadi kita mesti berikan kepada mereka ya, karena kalau tidak mendapatkan keintiman, anak itu nanti mengalami namanya luka. Nah, nanti kita akan bahas luka-lukanya ini ya. Jadi dampak dari pengabaian ya. Abai itu berarti mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu? Tidak mendapatkan. Orang tua yang abai. Abai, harusnya saya memberi dia makanan, tapi karena saya mengabaikan, dia tidak mendapatkan makanan. Jadi ada seorang dokter namanya Gabor Mate. Dia berbicara tentang dampak pengabaian yang sering disebut sebagai small t trauma. Small itu berarti kecil kan, trauma kecil. Jadi setiap kita itu mengalami trauma-trauma kecil. Coba katakan kepada sebelahnya, setiap kita mengalami trauma-trauma kecil. Ya, pengabaian ya, contoh. Pengabaian dari apa? Ketiadaan kasih merupakan bentuk trauma yang serius. Jadi bukan karena dipukulin, ya. Bukan karena dipukul, diperlakukan kasar oleh orang tua kita, tetapi ketika kita tidak diperhatikan, itu menghasilkan luka. Enak mana? Kadang kadang itu bahkan enak ditampar daripada diabaikan. Benar nggak? Ditampar tuh masih ada rasa fisiknya, kalau diabaikan cuekin ya. Kita kayak nggak di warung bahasa Sundanya gitu ya. Kita dicuekin gitu. Waduh kacang gitu kita nggak berasa gitu. Nah, bukan karena kekerasan, tetapi karena ketiadaan kehangatan dan hubungan.
Wah, itu neraka ini, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada hubungannya. Coba kita di rumah ketemu dengan orang tua yang ketika kita ngomong, "Papa, nilai saya bagus." Kira-kira gimana? "Papa, saya keren banget tadi, saya juara, saya di tim saya juara, saya menang juara 1." Ya. Atau bahkan itu biayanya lumayan, tapi kalau udah terserah, buang sampah dulu. Kadang-kadang gitu ya. Ya. Pernah ngalami seperti itu? Nah, itu pengabaian. Nah, apa itu trauma? Trauma apa? Pengalaman yang apa? Sangat mengganggu, yang menyakitkan, yang melampaui kapasitas kita untuk mengatasinya. Dan seringkali apa yang paling parah itu berdampak panjang dalam kehidupan kita. Jadi gini, luka-luka masa lalu kita akibat hubungan dengan orang tua kita ini, kalau kita tidak selesaikan, itu akan dibawa terus sampai kita menikah, sampai kita dewasa, sampai kita meninggal. Kalau kita tidak selesaikan. Jadi perlu nggak diselesaikan? Perlu diselesaikan. Karena kalau tidak selesaikan, ini menjadi alat bagi si iblis untuk terus, kamu itu tidak layak, kamu itu tidak berharga, kamu itu anak lahir dari rumah sakit yang kamu itu salah diambil dari rumah sakit. Ada yang orang tua seperti itu. Kamu itu tidak menyenangkan tuh, lihat kakak-kakak kamu tuh happy, bagus semua, tapi hanya di keluarganya kamu aja tuh. Seringkali seperti itu kan? Kita mengalami, benar nggak? Yang ketawa-ketawa kayaknya pernah mengalami ya. Ya, senyum-senyum itu mengalami kayaknya. Oke. Nah, luka ini kemudian apa? Membentuk menjadi diri yang palsu. Ya, karena apa? Banyak anak belajar bertahan untuk menjadi orang yang bukan dirinya, supaya dia bisa beradaptasi. Nah, ini parahnya, nanti kita lihat ya. Karena apa? Kebutuhan dasarnya yang tadi, rasa aman, kasih, perhatian, koneksi, dan emosional itu tidak terpenuhi, sehingga orang itu harus membangun jati diri yang palsu untuk mendapatkan penerimaan. Contoh misalnya di Bandung dulu ada gegeran geng motor. Kenapa geng motor meresahkan? Dia banyak, ada yang membunuh orang bahkan ya. Kenapa? Karena untuk masuk geng motor itu harus ada inisiasi. Inisiasinya apa? Coba itu ada orang tua lewat, kamu lempar batu. Kalau kamu lakukan, kamu diterima. Sekedar untuk diterima, dia harus lakukan hal-hal yang negatif, bahkan menjurus kriminal. Ada yang inisiasinya, kalau kamu bisa bunuh orang itu, kamu bisa diterima. Dan itu terjadi. Ketika kita remaja ya, dulu saya juga gitu dibilang. Waktu saya nyoba pertama kali rokok, waktu saya SMP, saya dibilang, kamu tuh belum laki kalau belum nyoba ini gitu. Padahal saya laki-laki kan, tapi dibilang belum laki-laki kalau belum nyoba rokok. Jadi kalau saya ngerokok itu dulu sampai SMA saya ngerokok, wah saya laki banget ya. Rokok, kopi gitu ya, wah cocok banget. Ini gambaran pria sejati, pria punya selera gitu ya. Rokok dan kopi. Padahal itu sebetulnya apa? Membunuh secara perlahan. Jalan yang disangka orang lurus ujungnya maut. Itu membunuh kita. Tetapi kita melakukan itu demi sekedar diterima. Karena kita beradaptasi. Nah ini kita lihat ya. Kenapa kita bisa menjadi diri yang palsu? Hanya karena hubungan tadi loh. Hanya karena hubungan yang kita tidak dapatkan ketika kita kecil. Kita mengalami ini, kebutuhan diri sejati, kebutuhannya nggak terpenuhi. Kemudian kita beradaptasi, membunuh sebagian diri kita yang sejati supaya bisa diterima. Beradaptasi, kemudian menjadi apa? Diri palsu, dan akhirnya benar-benar jadi diri yang palsu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita lihat penampilannya yang maco, yang hebat, itu benar-benar diri aslinya. Banyak orang menyembunyikan jati dirinya yang asli di balik tongkrongannya yang keren. Harus lihat jahitannya, bukan lihat tongkrongannya ya. Gitu ya. Oke ya, jadi ini nangkep ya, kenapa orang bisa menjadi diri yang palsu? Dari mana datangnya? Ini lihat, usia, ini penting banget nih melihat sedikit kayak seminar, tapi ini lumayan ya. Usia 0 sampai 2
itu tadi yang saya katakan apa? Rasa keintiman. Keintiman untuk dimiliki, rasa aman karena dia tahu bahwa ibu ini yang merawat saya, dia memberi makan saya. Nah, kemudian tapi kalau dia tidak mendapatkan itu karena ibunya wanita karir, akhirnya dia disingkirkan atau ibunya bekerja atau ibunya meninggal, dia mengalami luka. Lukanya apa? Penolakan. Kemudian kebutuhan dia itu sebetulnya apa sih? Penerimaan. Kemudian konsep diri yang salah yang dihasilkan adalah saya adalah apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Jadi saya itu harus melakukan sesuatu supaya bisa diterima orang. Jadi saya dulu menampilkan diri saya, contoh dulu kan waktu saya masih belum pulih gitu ya, saya menampilkan diri saya itu seperti yang orang lain pikir tentang saya. Contoh, ya waktu saya sekitar tahun-tahun 96, 97 gitu, saya mulai untuk sport ministry gitu. Saya untuk supaya bisa terlihat sebagai seorang yang aktif di sport, saya harus mendandani diri saya dengan baju-baju yang merek tertentu, ya. Sepatu harus merek tertentu, baju. Capek nggak sih itu ya? Capek karena satu mahal ya kan. Ya, yang 3 strip itu kan nggak murah gitu ya. Nah, tapi kemudian saya harus menampilkan itu supaya orang berpikir bahwa saya ini orang yang aktif di olahraga. Bukan esensinya saya bekerja di olahraga atau saya memenangkan jiwa di situ yang saya kembangkan, tapi saya lebih membangun citra dirinya, jadi pencitraan. Karena apa? Karena saya mengalami penolakan dari kecil karena saya selalu dibilang kamu anak yang salah ambil di rumah sakit gitu. Jadi itu citra diri saya waktu itu. Kalau ada tamu saya selalu dibilang maaf ya om tante ini yang lain bagus, yang ini aja nih anak satu ini yang paling nakal gitu. Jadi itulah adalah gambaran saya waktu kecil. Saya dibilang seperti itu. Nah, jadi dari konsep ini kita bisa lihat bahwa anak-anak mengalami sesuatu luka-luka dari apa yang mereka tidak dapatkan waktu kecil. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga apa? Contoh yang usia 68 tahun, dia butuh yang namanya keberhargaan atau keunikannya dihargai. Oh, kamu wanita yang unik, kamu anak yang bisa melakukan. Jangan menilai mereka dari kemampuan akademik saja, karena tidak semua orang cerdas di akademik. Ada orang yang cerdasnya di kinestetik ya, ada orang yang cerdas di musik, ada orang yang cerdas di area sosial. Jadi kalau ada anak yang belum bisa hitung-hitungan, jangan dimarahin. Kenapa? Karena mungkin dia kecerdasannya di bidang yang lain. Amin. Gak semua orang harus cerdas secara akademik kan? Kalau semuanya cerdas akademik, nanti yang jalanin bisnis siapa? Ya, yang jalanin masak-memasak siapa? Ya kan? Harus seperti itu. Nah, mereka butuh keberhargaan yang unik, tetapi kalau nggak terpenuhi, maka mereka menjadi rendah diri, inferior. Ya, banyak orang itu rendah diri, nggak punya self esteem, nggak punya rasa percaya diri karena tidak pernah ditanamkan dari kecil. Kalau kalian wanita nggak pernah ditanamkan kamu itu wanita yang unik, kamu dikasih Tuhan, kamu mulia, kamu dibentuk oleh Tuhan, kamu diciptakan dari tangan Tuhan, nggak pernah ada afirmasi seperti itu. Sehingga yang ada dasar wanita bodoh, wanita ini semua yang negatif semua ditanamkan, akhirnya benar-benar kita menjadi negatif. Kita merasa bahwa di diri kita nggak ada yang berharga dalam diri kita. Benar nggak? Apakah ada di ruangan ini yang mengalami seperti yang saya alami waktu kecil? Kita benar-benar bukan salah orang tua saya, karena mereka juga mendapatkan model yang salah. Jadi kita mesti mengampuni mereka. Saya tidak sedang membicarakan kejelekan orang tua saya, karena saya bisa memahami orang tua saya juga tidak mendapatkan pendidikan parenting waktu kecil, karena mereka tinggal di kampung. Siapa yang mau melatih mereka? Mereka menikah karena sudah sewajarnya orang umur 25 tahun dan 30 tahun menikah gitu kan. Tapi tidak dibekali dengan sesuatu yang kemudian kalau menikah mau ngapain lagi gitu. Oke. Nah, ini tadi yang kita sekarang membedakan diri palsu dengan diri asli ya, diri sejati ya. Diri palsu itu apa? Keyakinan yang terbentuk apa? Bahwa saya ini rendah.
Kalau Anda berpikir seperti itu, berarti itu diri yang palsu Anda. Tidak mampu ditolak, dan sekarang saya harus membangun identitas saya berdasarkan apa? Apa yang saya miliki. Wah, saya harus sukses, saya harus memiliki mobil, saya harus ini punya rumah, karir saya bagus, terlihat keren. Ini adalah diri yang palsu. Karena Tuhan tidak menginginkan orang-orang memiliki pemikiran seperti itu kan. Mengejar sesuatu yang bukan esensi. Ya. Dan kemudian yang parahnya berpikir tentang apa yang orang lain pikir tentang saya. Kita mesti keluar dari situ. Nah, diri sejati ini adalah ekspresi yang diciptakan ulang. Karena kita lahir baru kan. Ketika Anda lahir baru, Anda diciptakan ulang dalam Kristus Yesus itu. Dengan pengertian bahwa saya pribadi yang apa? Coba katakan. Pribadi yang dikasihi, kemudian apa? Unik. Diberi apa? Anugerah yang cukup untuk memerintah bumi sebagai wakilnya surga. Coba lihat sebelahnya, wakilnya surga enggak? Coba katakan pada sebelahnya, kamu adalah wakilnya surga. Nah, kalau identitas Anda wakilnya surga, kira-kira layak nggak kita berpikir diri kita rendah? Tidak ya. Kita manusia-manusia yang diciptakan ulang. Kita punya identitas yang keren. Nanti kita akan lihat ya. Anda semua itu wakil surga untuk membuat perubahan di muka bumi ini, untuk membuat transformasi menjadi agen-agen perubahan dimanapun Anda berada. Ya, yang bekerja, yang kuliah, yang masih sekolah, yang berkarir di militer, yang berkarir di pemerintahan, semua Tuhan taruh Anda di sana untuk menjadi wakilnya Allah di sana. Amin. Nyadari gak sih itu? Bahwa Anda punya misi. Misinya adalah menjadi wakilnya Tuhan di tempat Anda diutus. Gak harus jadi misionaris yang pergi ke tempat jauh-jauh, tetapi kantormu itu adalah ladang misimu. Sekolahmu ladang misimu gak? Kampusmu ladang misi. Tempat di mana Anda berkarir itu ladang misi Anda, karena di situ adalah tempat Anda menunjukkan bahwa Anda adalah wakil dari Tuhan yang menjadi panutan dalam nilai-nilai, dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam semua tindakan Anda. Nah, coba bandingkan ya, diri sejati dengan diri yang palsu. Anda boleh baca sambil renungkan. Beda sekali ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu seperti langit dan bumi. Diri sejati itu berasal dari rancangan Allah. Tapi kalau diri palsu dibentuk dari luar, menjalin panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan. Tapi kalau yang di sebelah kanan, dia fokus melindungi diri atau mengangkat diri kita sendiri. Jadi beda sekali ya. Bersumber dari Allah dan komunitas ya. Kalau yang palsu berarti Anda berpusat pada diri sendiri, kemudian menjalani hidup yang sepenuhnya. Tapi ini menjalani hidup dengan kemandirian dan mengandalkan diri sendiri, karena tidak bisa menjalani hidup secara komunal. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kenapa penting untuk kita menyadari bahwa siapa diri kita sejati? Karena itu yang membantu kita untuk kita bisa berhasil di dalam berhubungan secara relasi di sini dan juga ketika di luar. Ada ya, pernah ketemu nggak Bapak Ibu semuanya orang-orang yang ketika diajak ngomong itu membosankan? Ya, dia selalu ngomong tentang dirinya sendiri atau kebanggaan-kebanggaan masa lalunya dia, atau sesuatu yang selalu dia membanggakan tentang dia. Kira-kira mau lama-lama atau mau cepat-cepat pergi dari dia? Mau pergi ya, mau cepat-cepat pergi. Karena pada dasarnya memang manusia itu tertarik dengan dirinya sendiri loh, ya. Jadi ketika Anda dikasih foto grup itu ya, ini grup, ini foto kita, yang kita cari siapa? Saya kan. Nah, jadi kalau saya ngomongin diri saya terus gitu ya, orang lain bosan karena sayanya kapan? Nah, jadi kita mesti melihat bahwa
diri yang palsu itu selalu membawa kepada saya. Di Alkitab ada ayatnya, si Linta punya 2 anak. Anak pertama namanya siapa? Untukku, dan anak kedua namanya untukku. Ya namanya Linta kan, semuanya untuk saya. Nah, orang yang seperti ini pasti tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil mungkin karena dia nginjek, menjepit atau apa yang ngebunuh orang atau dan sebagainya. Ya. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang mau memberi dirinya, karena dia memiliki satu kejelasan identitas dan tujuan sehingga dia bisa melayani orang lain. Dia orang yang sudah menang dengan dirinya sendiri. Nah, ini orang yang dikatakan sudah menang dengan dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang ciri-ciri diri sejati. Nah, bagaimana sekarang konsep yang kemenangan atas konsep diri palsu? Yang pertama, apa yang pertama? Coba katakan bersama. 1, 2, 3. Akui masalahnya. Akui berarti apa? Saya punya problem itu. Halo? Ada yang nggak punya problem ini? Semua punya problem. Akui. Karena Tuhan menghargai kerendahan hati kan. Tuhan mau kita mengakui, karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Keterbukaan yang benar ya, bukan keterbukaan salah ya. Keterbukaan yang benar mau mengaku ya. Saya mengakui dosa-dosa saya kepada siapa? Kepada istri saya, karena dia orang yang paling dekat kepada saya. Dia tahu semua apa yang menjadi kesalahan saya, dan itu yang memulihkan hubungan kami. Kami sekarang sudah hampir 29 tahun menikah, dan ini adalah waktu-waktu yang paling mesra lah ya. Ya boleh ya, mesra ya. Mesra nggak sih? Oke, ya, paling saya kalau pergi jauh itu masih tetap kangen. Kalau saya lihat matanya dia masih deg-degan ya, karena apa ya, masih ya itu tadi, bahwa pernikahan itu bukan membawa kita untuk menjadi bahagia, tetapi pernikahan itu menguduskan kita. Kenapa? Setiap kesalahan yang saya akui di hadapan Tuhan dan di hadapan dia itu menguduskan saya kan? Betul nggak? Nah, kedua, ampuni mereka yang menyebabkan luka itu. Ya, kenapa mesti mengampuni? Nanti kita lihat ada khusus. Yang ketiga, temukan kemenangan batin dan berjalan bersama. Nah, kita akan bahas ya. Tapi akui masalahnya bahwa kita semua mesti mengakui kan. Nah, saya mau bicara lebih dalam tentang mengampuni ya. Mengampuni orang tua Anda adalah hal yang penting untuk kemenangan kita. Harus mengampuni. Kita harus punya statement mengampuni. Karena orang tua mungkin tidak punya maksud untuk menyakiti kita, tetapi mungkin dia tidak tahu ya. Pengampunan bukan apa? Sebuah penyerahan diri yang lemah. Ini adalah tindakan yang kuat, apa? Katakan menghapuskan hutang, katakan menghapuskan hutang. Dan memutuskan untuk membayar harganya sendiri. Saya ingat kemarin istri saya bilang, "Kita, kamu nonton ini bagus nih kesaksiannya ya. Ada seorang komika ya, yang dia kena apa istilahnya, ada orang pinjam uang sama dia dengan borok atau apa ya, agunannya sertifikat. Tapi ternyata sertifikatnya ini belum balik nama, sehingga ketika orang yang minjem ini kena kasus, semua sertifikatnya keambil. Jadi dia rugi sebesar 53 miliar. Sedikit ya, tidak banyak, 53 miliar. Receh ya, bukan? Banyak atau sedikit? Banyak. 53 miliar uangnya dia habis gitu aja. Nah, tapi ya dia pasti secara manusia stres gak? Stres. Kemudian dia setelah dia pergi memutuskan liburan, dia berdoa segala macam. Dia selesai liburan, dia balik ke Jakarta. Ke Jakarta, dia pergi ke rutannya itu, ke penjaranya. Dia samperin orang itu. Dia bilang, "Tante, di Alkitab ada yang namanya tahun Yobel kan? Tahun pengampunan. Nah, hari ini juga saya melepaskan pengampunan, saya ampuni utang tante, apa, dipulihkan. Tante nggak mau utang sama saya." Bayangkan 53 miliar diputihkan. Dan ketika dia bilang, si komika ini, nanti lihat di YouTube-nya sendiri. Komika ini ketika dia apa namanya, dia melangkah keluar dari penjara, dia menjadi orang merdeka. Karena dia sudah menghapuskan, dia udah nggak punya pikiran lagi, dan dia mulai lagi yang baru. Ya, sama. Itu artinya apa? Sama seperti kita menghapuskan utang. Kita nggak perlu nagih lagi. Saya bisa seperti ini karena kamu begitu kan? Saya terpuruk ini karena kamu. Jadi
kalau kita punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu semuanya, kita seolah-olah sedang memberi orang itu kuasa menentukan hidup kita. Ya enggak? Ya. Kita yang menentukan hidup kita karena Tuhan, bukan karena orang lain yang menentukan hidup kita. Suasana hati kita, perasaan kita tidak dapat ditentukan oleh orang lain. Kita yang menentukan. Karena kita adalah penguasa hidup kita karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi buang harapan ya, harapan, ekspektasi. Ekspektasi itu menghasilkan luka pasti. Jangan ada harapan. Kembali ambil otoritas dan ambil kendali serta terapkan pengampunan. Jadi, nah teman-teman Bapak Ibu semuanya, untuk mengatur ulang membangun kemenangan batin kita perlu ya firman yang sejati. Kalau mau diri sejati ya berarti firman sejati dari mana? Firman sejati dari mana? Dari YouTube kah? Dari Alkitab. Renungkan ini. Saya setiap pagi berusaha merenungkan, saya menulis, saya kirim renungan saya ke keluarga saya. Karena dengan saya merenungkan itu saya menjadi lebih apa ya? Bisa memahami hati Tuhan. Dan itu yang membuat saya bisa mengalami kemenangan dalam batin saya karena diingatkan ya. Oh, maksudnya seperti ini. Dan kemudian ada diri yang sejati itu mengenali diri kita sejati dan memiliki tujuan sejati. Nah, bicara tentang firman sejati, identitas kita dalam Kristus. Nah, ketika kita tahu siapa kita dalam Kristus, kita berhenti membandingkan dan mulai mengasihi. Karena kita diciptakan ulang oleh Kristus. Jadi kita tidak perlu membandingkan. Setiap kita unik. Coba katakan, saya unik. Saya berharga. Saya dikasihi Tuhan. Saya mulia karena pengorbanan Kristus. Amin. Bayangkan ketika Kristus mati, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan tabir bait suci terbelah, ya kan? Kemudian orang bisa melihat tabir perjanjian, artinya apa? Sekarang kita udah bisa punya hubungan langsung dengan surga. Tidak perlu pengantara lagi seperti dulu ya. Harus ada imam, harus ada ini itu. Sekarang kita menjadi pribadi mulia karena pengorbanan. Nah, saya diterima. Lihat ayatnya banyak sekali. Saya berikan ini semua. Saya adalah anak Allah. Saya sebagai murid, saya adalah sahabat Kristus. Saya telah dibenarkan. Ini adalah firman yang sejati yang kalian mesti program hidup kita. Karena otak kita memiliki kemampuan namanya neuroplastisitas. Apa? Neuroplastisitas itu memprogram jalur syaraf yang baru untuk membuat itu menjadi sebuah kebenaran yang kemudian kita percayai. Nah, kalau kita renungkannya ini, kira-kira itu membuat jalur syaraf baru nggak? Renungin terus tuh selama berhari-hari terus renungin bahwa saya banyak, saya diterima, kemudian saya aman, ada semua. Nanti kalau mau slide-nya boleh aja dikasih ya, Kak Ben ya, kalau ada yang mau. Kemudian saya berarti, semua ada ayatnya. Anda semua bisa renungkan bahwa Anda itu pribadi yang benar-benar dikasih Tuhan. Bayangkan, pribadi yang mulia di surga itu mau mati untuk kita. Berarti kita sebenarnya berharga nggak sih? Kita layak nggak sih? Coba kalau misalnya ada seorang ayah yang berkata, biar saya mati supaya ginjal saya bisa dikasih anak saya bisa hidup. Itu memang ayah yang memang menginginkan anaknya hidup. Tetapi kita ini bukan siapa-siapanya gitu. Kita itu rendah sekali kan. Ketika kita berdosa, kita lebih rendah dari binatang kan? Ya. Dan Roma 5 ayat 8 katakan apa? Tuhan mati ketika kita masih berdosa. Mati bagi kita. Tuhan mengasihi kita dengan mati mengasihi kita dengan mati ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah suci. Ketika kita dengan kelemahan kita, dengan kejelekan kita, dengan keburukan kita, dengan hal-hal yang kita punya, semua hal-hal kebiasaan buruk kita dikasihi. Kita berarti buat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau mati buat kita. Amin. Syukuri itu, bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Nah, kalau tadi di dalam perjanjian lama juga Tuhan menutup dengan ayat itu tentang hubungan. Di perjanjian baru
Tuhan juga berkata lagi ketika berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi di sini Tuhan juga masih sama dalam perjanjian baru, ya. Ini ketika Yohanes Pembaptis lahir dan Tuhan memberikan satu mandat seperti ini, ya. Mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat satu hati bapak-bapak berbalik kepada siapa? Anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kembali kepada pikiran orang-orang benar. Yang kedua. Yang ketiga apa? Dengan demikian dia menyiapkan suatu umat yang layak baginya. Artinya apa? Nomor 3, suatu umat yang layak baginya itu tidak akan terjadi kalau nomor 1 dan 2-nya tidak terjadi. Jadi pemulihan hubungan itu membuat kita menjadi suatu umat yang layak. Dengan kata lain, jadi betapa pentingnya pemulihan hubungan. Nah, pagi ini Bapak Ibu semua, saya menutup dengan ayat ini untuk sebuah renungan yang kita renungkan bersama, kita refleksi kita semua. Mungkin kita nggak mendapatkan kasih waktu kita kecil, mungkin kita tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang begitu mulia itu mengasihi kita. Amin. Dia adalah Bapa bagi mereka yang tidak berbapa. Dia adalah Bapa bagi mereka yang yatim. Dan Bapa itu yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Sebuah pesan yang sederhana tentang bagaimana kita mengalami pemulihan, bagaimana kami sebagai anak-anak kembali kepada Bapak-Bapak, dan kami sebagai Bapak-Bapak kembali kepada anak-anak kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau di masa-masa lalu mungkin banyak Bapak-Bapak yang mengecewakan anak-anaknya, Tuhan. Mungkin ada di tempat ini Tuhan anak-anak yang tidak mengalami kasih dari orang tuanya, Tuhan. Mungkin ada di tempat ini orang tua yang mungkin terlihat kejam bagi mereka, tidak adil bagi mereka. Orang tua yang tidak mendidik dengan cara yang seharusnya, sehingga banyak anak-anak yang mengalami luka dalam hidup mereka, Tuhan. Pagi ini Tuhan, roh pemulihan itu sedang bekerja. Dan pagi ini Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Hal yang Tuhan ingin lakukan adalah kita memiliki kerendahan hati dengan mengakui bahwa ya Tuhan, itu saya Tuhan. Saya memiliki masalah dalam hidup saya. Saya mengalami banyak penolakan-penolakan, saya mengalami banyak luka-luka, saya banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya. Saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan, Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan berkata, jangan takut anakku. Aku Allah yang peduli. Aku Allah penyembuh. Aku Allah yang mau untuk menyembuhkan setiap luka-lukamu, membebaskannya dengan kasih-Ku. Aku adalah pribadi yang sangat lembut dan sangat menolong. Aku sangat peduli kepadamu. Pagi ini jika ada setiap kita yang mengalami luka itu, taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Dengan semua keterbatasanku Tuhan, tolong aku untuk saya bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku di masa lalu atau masa sekarang. Ampuni Tuhan orang-orang yang melukai aku Tuhan. Mungkin itu orang tuaku sendiri, mungkin itu ibuku, atau itu mungkin ayahku Tuhan. Katakan Tuhan,
sembuhkan aku mau menjadi diriku yang sejati. Aku mau menjadi pribadi yang berkemenangan, yang tidak mau menyembunyikan jati diriku di balik apa kata orang, di balik pencapaian saya, di balik prestasi saya. Mari Tuhan, jamah setiap hati, setiap tangan, setiap pribadi yang ada saat ini Tuhan. Kau menyamar dengan kesembuhan yang daripadamu, biarlah kesembuhanmu berlaku pagi ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk hal yang sudah Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan Tuhan. Terima kasih untuk komunitas yang ada, sehingga kami di dalam komunitas kami bisa didukung satu dengan yang lain Tuhan. Ketika kami mengalami kelemahan, kami memiliki teman-teman yang peduli atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kunci dari kemenangan adalah bukan berjalan sendiri, tetapi berjalan di dalam komunitas Tuhan. Kami bersyukur untuk komsel-komsel yang ada Tuhan, yang menolong kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang percaya diri, orang yang memiliki diri kami yang sejati, orang yang tidak merasa rendah diri karena diri palsu kami Tuhan, tetapi orang yang percaya diri dan berkemenangan karena Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang menerima penyembuhan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, katakan amin.